kembali lagi bersama Ibu Okti. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi puisi. Kalian sudah tahu apa itu puisi? Yuk kita cari tahu apa itu puisi. Sekarang kita mulai dengan pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Nah, biasanya puisi itu sendiri adalah ungkapan dari pikiran pengarang. Puisi menggunakan bahasa yang singkat dan juga mempunyai banyak arti. Puisi merupakan curahan hati dari pengarang agar pembacanya ini dibawa dengan keadaan hatinya. Misalkan kalau puisinya sedih, biasanya pembaca puisi dibawa untuk ikut sedih. Dan jika puisinya itu bahagia, maka pembaca akan dibawa ikut untuk bahagia. Sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri puisi. Nah, puisi itu dibagi menjadi dua. Ada puisi lama dan juga puisi baru. Untuk puisi lama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biasanya anonim atau tidak diketahui pengarangnya itu siapa. Yang kedua, terikat dengan jumlah baris, rima, dan irama. Apa itu rima? Nah, rima itu adalah pengulangan bunyi vokal pada suku kata terakhir dari setiap barisnya. Lalu untuk irama itu yang kita ketahui adalah seperti intonasi atau ritme ketika kita membacakan puisi. Ada tinggi, ada rendah ketika kita membaca sebuah puisi. Yang ketiga, disampaikan lewat mulut ke mulut atau menjadi sastra lisan. Yang keempat, gaya bahasanya tetap atau klise. Nah, yang kelima, biasanya puisi lama ini bersifatnya fantastis atau istana sentris atau kayak seperti kerajaan-kerajaan. Nah, kita lanjut ke puisi baru. Nah, untuk ciri-ciri dari puisi baru, kalau tadi kan anonim. Nah, kalau misalkan puisi baru biasanya diketahui siapa pengarangnya. Lalu tidak terikat dengan jumlah baris, rima atau irama, jadi lebih bebas. Lalu yang ketiga, biasanya juga gaya bahasanya ini tidak tetap atau berubah-ubah. Selanjutnya, di dalam puisi baru juga berkembangnya itu secara tertulis ataupun lisan. Dan menceritakan di dalam puisi baru ini biasanya tentang kehidupan pada umumnya. Lalu bentuk dari puisi baru ini biasanya lebih rapih dan simetris. Dan seringnya juga di dalam puisi baru ini lebih banyaknya itu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dan amanat dalam puisi. Nah, isi ini merupakan sesuatu yang diceritakan di dalam puisi tersebut yang disampaikan kepada pembaca sesuai dengan pengalamannya. Lalu amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang puisi kepada pembaca. Biasanya amanat ini bisa bersifat tersirat atau tersembunyi, tidak terlihat gitu di dalam teks puisinya, ataupun tersurat, yaitu lebih terlihat kata-katanya terdapat di dalam puisi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan isi dan amanat dalam puisi. Sekarang kita akan belajar cara menentukan isi dan amanat dalam puisi. Caranya hampir sama. Yang pertama, baca dengan seksama puisi tersebut atau diulang-ulang. Lalu yang kedua, pilihlah kata-kata atau diksi yang terdapat pada puisi tersebut. Yang ketiga, coba perhatikan majas atau kiasan-kiasan di dalam puisi tersebut. Lalu, jika ada kata-kata atau kalimat yang tidak dimengerti, kalian coba tulis. Lalu, artikan maksud dari makna tersebut itu apa. Yang terakhir, simpulkan isi dan pesan dari rangkaian kata yang sudah kalian tulis menjadi sebuah kalimat yang runut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari isi dan amanat dalam puisi. Sekarang kalian simak ya pembacaan puisinya. Puisi berjudul Cita-Cita karya Aida Yuliana. Selamat pagi dunia. Sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba. Karena cita-cita adalah sebuah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa.
Wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Dari puisi tersebut bisa kita dapatkan isi puisinya, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mencapai cita-cita. Lalu untuk amanat puisinya, jangan pernah menyerah dan teruslah mencoba dalam mencapai cita-cita, walaupun banyak rintangan yang akan dihadapi. Nah, amanat dalam puisi tersebut tersurat ya anak-anak. Bisa kita lihat di dalam kalimat puisi cita-cita, yaitu ada kata jangan, ada kata menyerah, dan teruslah mencoba. Nah, seperti itu ya anak-anak. Amanat dan isi puisi bisa dicari dalam per bait atau langsung satu puisi. Nah, sekarang yang Ibu coba itu adalah tadi langsung satu puisi, tidak per bait. Nah, anak-anak, dari puisi cita-cita coba kita tentukan rimanya ya. Nah, dalam bait pertama, selamat pagi dunia, menurut kalian rimanya apa? Ya, betul, rimanya A. Baris kedua, betul, rimanya A. Baris ketiga, betul, A lagi. Baris keempat, A juga. Lalu sekarang di bait kedua rimanya apa? Ya, ternyata di bait kedua ini rimanya A, 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 A. Dan di bait yang ketiga rimanya U, A, I, A. Nah, rima itu kan tadi ya pengulangan bunyi vokal pada suku kata terakhir. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat puisi. Nah, di dalam membuat puisi ini ada cara-caranya. Yang pertama, tentukan tema. Jadi ketika kalian membuat sebuah puisi, tentukan temanya. Mau bertema lingkungan, mau bertema tentang kepedulian terhadap masyarakat, atau yang lainnya. Yang kedua adalah suasana puisi. Puisi tersebut mau bersifatnya sedih, bahagia, atau seperti apa. Yang ketiga, pilihlah diksi-diksi atau kata-kata yang sesuai di dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir adalah menulis puisi tentunya. Tulis puisi kalian dengan rapi dan coba kalian perhatikan kata-kata yang terdapat di dalam puisi tersebut. Terima kasih anak-anak.